Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem saraf ataupun neurologi. Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem saraf pada tubuh terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ-organ sensorik ataupun mata, telinga, dan organ lainnya, dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ tersebut dengan seluruh tubuh. Dalam menjalankan kerjanya, sistem saraf terbagi menjadi dua struktur atau susunan, yaitu satu, sistem saraf pusat, yaitu otak, sumsum tulang belakang, dan sel saraf atau neuron. Yang kedua, sistem saraf tepi, saraf yang menghubungkan saraf pusat ke seluruh tubuh ataupun terbagi ke dalam dua susunan besar, yaitu saraf somatik dan otonom. 1. Sistem saraf pusat memiliki fungsi. Yang pertama yaitu untuk menerima informasi atau rangsangan dari semua bagian tubuh. Yang kedua, kemudian mengontrol dan mengendalikan informasi tersebut untuk menghasilkan respons tubuh. Informasi atau rangsangan ini termasuk yang berkaitan dengan gerakan seperti bicara atau berjalan, atau gerakan tak sadar seperti berkedip dan bernapas. Ini juga termasuk bentuk informasi lainnya seperti pikiran, persepsi, dan emosi manusia. Otak. Otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Organ ini merupakan bagian dari dalam sistem saraf pusat manusia. Jika saraf pusat merupakan pusat kontrol tubuh, maka otak adalah markas besarnya. Otak terbagi ke dalam beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing. Secara umum, bagian otak terdiri dari otak besar, otak kecil, batang otak, serta bagian-bagian otak lainnya. Bagian-bagian ini dilindungi oleh tengkorak dan selaput otak ataupun meninges, dan dikelilingi oleh cairan cerebrospinal untuk menghindari terjadinya cedera otak. Demikianlah gambar ataupun struktur sistem saraf parasimpatik. 2. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang sama dengan otak. Sumsum tulang belakang juga merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Sumsum tulang belakang langsung terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Saraf tulang belakang berperan dalam aktivitas sehari-hari dan mengirimkan sinyal dari otak ke bagian lain dari tubuh dan memerintahkan otak untuk bergerak. Selain itu, sumsum tulang belakang juga menerima masukan sensorik dari tubuh, memprosesnya, dan mengirimkan informasi tersebut ke otak. Saraf tulang belakang berperan dalam aktivitas sehari-hari dengan mengirimkan sinyal dari otak ke bagian lain dari tubuh dan memerintahkan otak untuk bergerak. Selain itu, sumsum tulang belakang juga menerima masukan sensorik dari tubuh, memprosesnya, dan mengirimkan informasi tersebut ke otak. Demikianlah gambar struktur sumsum saraf tulang belakang. 3. Sel saraf atau neuron. Fungsi sel saraf atau neuron adalah menghantarkan impuls saraf berdasarkan fungsinya. Neuron terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, neuron sensorik, yaitu membawa pesan ke saraf pusat. Yang kedua, neuron motorik yang membawa pesan dari saraf pusat. Yang ketiga, neutron
neuron, menghantarkan pesan di antara neuron sensorik dan motorik di saraf pusat. Setiap neuron atau sel saraf atau terdiri dari 3 bagian atau struktur dasar. Anatomi neuron tersebut yaitu yang pertama, badan sel yang memiliki inti, yang kedua, dendrit yang terbentuk seperti cabang dan berfungsi menerima stimulus dan membawa impuls ke badan sel. Yang ketiga, akson, yaitu bagian dari sel saraf yang membawa impuls keluar dari badan sel. Akson umumnya dikelilingi oleh mielin, yaitu lapisan padat berlemak yang melindungi saraf dan membantu pesan untuk keluar. Pada saraf tepi, mielin ini diproduksi oleh sel skaun. Demikianlah gambar ataupun struktur neuron. 2. Sistem saraf tepi. Fungsi saraf tepi adalah menghubungkan respon sistem saraf pusat ke organ, tubuh, dan bagian lainnya. Saraf ini meluas dari saraf pusat ke area terluar tubuh sebagai jalur penerimaan dan pengiriman rangsangan dari dan ke otak. 1. Sistem saraf somatik bekerja dengan mengontrol semua hal yang disadari dan secara sadar memengaruhi respon tubuh, seperti menggerakkan lengan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Fungsi saraf ini yaitu yang pertama, menyampaikan informasi sensorik dari kulit tubuh, organ indera, atau otot ke sistem saraf pusat. Yang kedua, membawa respon keluar dari otak untuk menghasilkan respon berupa gerakan. Sebagai contoh, saat menyentuh termos panas, saraf sensorik membawa informasi ke otak bahwa ini adalah sensasi panas. Setelah itu, saraf motorik membawa informasi dari otak ke tangan untuk segera menghindar dengan menggerakkan melepas atau menarik tangan dari termos panas tersebut. Keseluruhan proses ini terjadi kurang lebih dalam waktu 1 detik. Yang kedua, sistem saraf otonom. Mengontrol aktivitas yang Anda lakukan secara tak sadar atau tak perlu memikirkannya. Yang kedua, sistem ini terus-menerus aktif untuk mengatur berbagai aktivitas seperti bernapas, detak jantung, dan proses metabolisme tubuh. Terdapat 2 bagian dari saraf otonom ini, yaitu yang pertama, sistem simpatik, yang kedua, sistem paraempatik. A. Sistem simpatik mengatur respons perlawanan dari dalam tubuh ketika ada ancaman pada diri Anda. Yang kedua, sistem ini juga mempersiapkan tubuh untuk mengeluarkan energi dan menghadapkan potensi ancaman di lingkungan. Contohnya, ketika kita sedang cemas atau takut, saraf simpatik akan memicu respons dengan mempercepat detak jantung, meningkatkan laju pernapasan, meningkatkan aliran darah ke otot, mengaktifkan kelenjar produksi keringat, dan melebarkan pupil mata. Ini dapat membuat tubuh merespons dengan cepat dalam situasi gawat darurat. B. Sistem parasimpatik. Pertama, menjaga fungsi tubuh dengan normal setelah ada sesuatu yang mengancam diri kita. Setelah ancaman berlalu, sistem ini akan memperlambat detak jantung, memperlambat pernapasan, mengurangi aliran darah ke otot, dan menyempitkan pupil mata. Ini memungkinkan kita untuk mengembalikan tubuh ke kondisi normal. Fungsi sistem saraf secara umum. Sistem saraf pada manusia memiliki beberapa fungsi. Fungsi tersebut adalah yang pertama, mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh atau fungsi sensorik, mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga,
memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang, ataupun disebut fungsi integrasi. Yang keempat, mengirimkan informasi ke otot, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat. Demikianlah penjelasan dari materi sistem saraf ataupun neuron. Sekian dan terima kasih.